2 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya itu, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ada seorang teolog, ibu bapak dan saudara, bernama Joseph Stowell. Stowell mengatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Kebenaran tidaklah mudah untuk diberitakan dan dilakukan. Karena budaya yang ada pada kita adalah budaya yang menekankan pada toleransi terhadap dosa. Kita selalu mengatakan bahwa menoleransi dosa itu adalah hal yang mudah. Menoleransi hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi terbuai untuk melakukannya berkali-kali. Termasuk juga dengan apa yang dilakukan oleh Absalom, yaitu menoleransi kebohongan, menoleransi penipuan. Kita bisa melihat di sini, kalau kita menoleransi satu dosa, menurut Stowell, itu hanya baik, tetapi hanya untuk sesaat, bukan untuk masa yang lebih panjang. Dan tahukah Anda, jika kebohongan atau ketidakbenaran itu terus kita pupuk, terus kita pegang, akan menjadi kebohongan yang kemudian menjadi hal yang kita anggap sebagai sebuah kebiasaan atau sebuah habit. Absalom yang sudah diterima oleh Daud kembali, bagi saya melakukan satu perbuatan yang bahasanya itu main-main. Absalom kemudian ternyata memfitnah Daud. Jadi saat ada orang yang ingin menemui Daud, ada orang Israel yang mau menemui Daud, Absalom mengatakan, jangan ketemu sama Daud. Daud itu dikatakan tadi tidak akan menolong kamu. Dan jika kita membaca secara utuh pasal ini, kita bisa melihat bahwa kemudian Daud sampai harus melarikan diri. Karena orang-orang yang dihasut oleh Absalom itu akhirnya membenci Daud. Karena perkataannya Absalom. Kita lihat di sini, bukan hanya sekedar berbohong. Yang Absalom lakukan adalah menghasut orang-orang untuk membenci satu orang yang lain. Dan menjadikan Daud sebagai kambing hitam dari permainannya dia, dari kekuasaan, dari keinginan dia untuk berkuasa di Israel. Absalom menjadi contoh bahwa ketidakbenaran yang dilakukan satu kali pada masa Amnon, ternyata itu juga ia lakukan kembali walaupun ia sudah diampuni oleh Daud. Dan seperti tadi saya sudah katakan, namanya kejahatan, namanya kebohongan, namanya dusta, namanya penghasutan, itu bukan hanya dilakukan satu kali, Bu, Bapak dan Saudara. Jika kita sudah melakukannya satu kali, itu nikmat dan akan dilakukan berkali-kali lagi. Inilah yang bermasalah. Terkadang saking nyamannya kita dengan dosanya kita tidak sadar bahwa mungkin kita sudah mendukakan Roh Kudus di dalam hati kita. Oleh karenanya, kita diajak untuk belajar dari kisah Absalom ini. Belajar untuk memiliki sebuah kebiasaan hidup yang baik. Belajar untuk memiliki kebiasaan hidup yang tidak lagi mengadu domba orang, tidak lagi berbohong, tidak lagi menipu, dan sebagainya. Tetapi berusaha untuk memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian dapat terus memberitakan kasih dan cinta Allah itu kepada semakin banyak orang. Bukan malah kita berbohong. Bukan malah kita menipu satu sama lain. Karena tadi sudah saya katakan,
Jika kita melakukan satu kebohongan, satu dusta, satu penghasutan, hal itu akan terulang-ulang dan ulang lagi. Karena kita sudah merasa nyaman dengan dosa yang kita lakukan. Maukah kita menjadi komunitas iman, komunitas bergereja di KI Taman Majapahit, yang terus-menerus memupukkan akar pertumbuhan kita dengan kebenaran, dengan kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri itu? Atau justru kita hanya memupuk pertumbuhan gereja kita itu dengan kebohongan, penipuan, kebencian, dan sebagainya? Mari kita menjadi komunitas yang terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Yesus Kristus, dan yang terpenting adalah bertumbuh di dalam kebaikan. Karena apa? Karena kembali, Yesuslah yang menjadi tolak ukur kita. Yesuslah yang telah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Sehingga sebagai sebuah komunitas iman, kita juga diajar untuk bertumbuh ke arah Yesus. Bertumbuh ke arah Sang pemilik pohon itu, Sang pemilik buah itu. Karena saya percaya kita akan dimampukan jika kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan setia Tuhan di dalam hari-hari kami. Ajarlah kami untuk kami boleh setiap hari, setiap saat mengikuti jejak dan kebenaran yang daripadamu saja. Kiranya Allah, Engkau yang menghindarkan kami dari perbuatan-perbuatan seperti berbohong, menipu, dan sebagainya. Tetapi bolehkanlah kami dan ajarlah kami untuk kami boleh percaya hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan yang akan menuntun jalan hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat beraktivitas dan kiranya Tuhan memberkati Ibu, Bapak, dan Saudara. Amin.